Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Widedong Tian. Kami dari kelompok biologi kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan materi seputar pergaulan bebas. Langsung aja kita menuju ke materi. Pergaulan bebas. Kalian tahu gak sih apa itu pergaulan bebas? Kalau menurut kalian, pergaulan bebas itu apa sih? Kalau menurut kami, pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam masyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma serta peraturan-peraturan yang ada. Faktor penyebab pergaulan bebas pada remaja. Ada banyak sekali loh faktor-faktornya. Salah satunya yaitu lingkungan tempat tinggal. Remaja merupakan masa perkembangan atau pertumbuhan seseorang yang sedang giat-giatnya mencari kesenangan. Apabila ada seorang remaja dalam lingkungan yang memiliki circle pertemanan yang salah, maka remaja tersebut akan sangat cepat dan sangat mudah menerima pengaruh buruk dari lingkungan tersebut. Faktor yang kedua yaitu pola didik keluarga. Kurangnya perhatian serta partisipasi dari orang tua dalam perkembangan anak juga menjadi salah satu faktor mengapa anak dengan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena cara orang tua mendidik anak merupakan tolak ukur penting bagi anak untuk dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Faktor yang ketiga yaitu nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa anak dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jika seorang remaja dekat dengan Tuhan, maka ia dengan mudah membedakan hal yang buruk dan menahan hawa nafsu untuk melakukannya. Namun, jika ia memiliki pengetahuan agama yang kurang, maka ia akan dengan mudah melakukan hal-hal buruk dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Berikut merupakan dampak-dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama ada kenakalan remaja. Karena remaja mempunyai keingintahuan yang tinggi mengenai hal-hal baru, kenakalan remaja telah menjadi fenomena sosial yang tidak dapat terbantahkan lagi. Pergaulan yang bebas atau pergaulan yang salah dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Contohnya, tawuran, pencurian, menggunakan obat terlarang, kurang ajar terhadap orang tua, atau bahkan membantah perintah orang tua. Kemudian yang kedua ada mengonsumsi narkoba. Mengonsumsi narkoba atau menyalahgunakan narkoba termasuk ke dalam pergaulan bebas dan dapat menyebabkan penggunanya kecanduan atau bahkan mengalami gangguan kesehatan. Contohnya halusinasi, tertular penyakit menular, overdosis, gangguan pada sistem saraf dan jantung, atau bahkan yang lebih parahnya dapat menyebabkan kematian. Ketiga adalah pendidikan menjadi terhambat. Pergaulan bebas juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar, nilai yang menurun, dan bahkan terpaksa dikeluarkan dari sekolah adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas pada bidang pendidikan. Lalu dampak yang keempat adalah penurunan kesehatan mental. Hal ini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak dapat mengendalikan emosinya, sulit untuk berkonsentrasi, dan menjadi jauh dengan keluarga serta agamanya. Dampak yang kelima adalah terkena penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini biasanya terjadi ketika melakukan seks bebas. Seks bebas sendiri adalah aktivitas seksual yang sering dilakukan dengan pasangan yang berbeda-beda atau tidak pandang bulu dalam memilih pasangan seksual. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, di antaranya adalah chlamydia, sifilis, gonore, dan AIDS. Yang paling sering kita dengar mungkin adalah sifilis dan AIDS. Sifilis sendiri disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Infeksi bakteri ini menyebar melalui kontak seksual yang dimulai dengan luka tanpa ada rasa sakit. Sedangkan AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi jarum suntik baik itu bertransfusi darah atau saat persalinan. Kemudian yang terakhir adalah kehamilan di luar nikah. Selain seks bebas, orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas biasanya melakukan seks di luar nikah. Biasanya hal ini terjadi pada kalangan pelajar. Seks yang tidak aman ini dapat menyebabkan kehamilan.
Kehamilan di luar nikah merupakan masalah yang sangat serius dalam pergaulan bebas. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pernikahan, karena tidak mungkin melakukan aborsi di Indonesia. Menurut pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, ada dua alasan untuk melakukan aborsi di Indonesia. Yang pertama adalah indikasi kesehatan pada kehamilan, yang kedua adalah korban pemerkosaan. Karena kebanyakan yang mengalami adalah pelajar, hal ini berdampak bagi kesehatan mental maupun fisik pelajar tersebut. Ada penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan antara dua mempelai di bawah usia 18 tahun dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi perempuan dan juga dapat meningkatkan potensi kekerasan seksual dan pelanggaran HAM. Nah, setelah dijelaskan dampak-dampak dari pergaulan bebas, sebenarnya ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama dengan cara meningkatkan keimanan serta ketakwaan, yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua yaitu mengisi waktu yang kita punya atau waktu luang dengan kegiatan yang positif, misalnya mengembangkan bakat atau berolahraga. Yang ketiga yaitu kita harus memilih circle pertemanan yang positif pula, agar kita tidak terjerumus ke dalam pertemanan yang salah yang akan merugikan diri kita sendiri. Yang keempat yaitu menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua. Yang kelima yaitu menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya tentang dampak negatif dari pergaulan bebas, serta menghindari untuk menonton film